Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke John, kembali lagi di channel Pecinta Seni. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Oke John, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke. Oh, dan jangan lupa siapkan rokoknya dan kopinya. Kita dengerin santuy-santuy John. Oke, lanjut. Oke John, kita lanjut cerita di video sebelumnya. Kastil Senurok penuh dengan kegembiraan dan aktivitas. Marquis Marcionis dan dua tuan muda mereka telah kembali. Penduduk kastil terutama berharap untuk bertemu tuan muda dikabarkan Dung Bu Suying yang merupakan transenden legendaris. Suying berjalan di sepanjang puncak gunung. Dia menarik napas dalam-dalam, menyerap aroma tanah di bumi. Dia tersenyum ketika gigitan dingin yang dingin memenuhi paruh-paruhnya. Ini bau rumah tempat dia dibesarkan. Musim itu awal musim semi, karena Water Ritterto terletak dekat dengan bagian paling utara dari benua serta Great Snow Plain. Area yang luas dari puncak masih memiliki akumulasi salju. Suying sengaja menciptakan suara berderak dengan masing-masing langkahnya saat dia berjalan melintasi salju. Meskipun ia memilih untuk bersusah payah menembus salju, para pelayan dan penjaga Dung Bu Clan telah menyapu jalan utama yang bersih dari salju. Salam, Tuan Suying. Seorang lelaki tua berpakaian putih bertemu dengannya, tersenyum dan membungkuk hormat. Magbei Yuanzi. Suying tertawa. Sepertinya kamu belum banyak berubah sejak terakhir kali aku melihatmu. Tuan Suying, kaulah yang belum banyak berubah. Kamu masih semuda dulu, jawab Bai Yuanzi. Dia telah menyaksikan Suying bertransformasi dengan matanya sendiri dari seorang remaja yang relatif luar biasa menjadi kehidupan yang dia sendiri bahkan tidak bisa bayangkan. Selama bertahun-tahun sekarang, Magbei Yuanzi telah meminjam sumber daya dari klan Dung Bu yang memungkinkan untuk mencapai peringkat Silver Moon. Setelah semua klan Dung Bu telah mencapai posisinya sebagai klan nomor 1 di Azure River Content dan menduduki peringkat di antara 3 klan paling kuat di provinsi Sun Tenang. Murid Suying, sebuah suara lembut terdengar. Jing Hiu tiba di samping Suying dalam 2 langkah. Salam, Magyu. Bai Yuanzi menyapa Jing Hiu dengan hormat. Untuk beberapa waktu sekarang, dia sudah tahu tentang penyihir perempuan transenden lainnya yang berasal dari Kabupaten Sungai Azure. Jing Hiu, ini Magbei Yuanzi. Suying memperkenalkannya. Lain kali kamu berkunjung untuk berkultivasi, akan lebih baik jika kamu menunjukkan beberapa petunjuk kepadanya. Tentu saja. Jing Hiu tersenyum pada Bai Yuanzi. Magbei telah aku selesaikan membangun Mag Manor. Kamu mungkin sesekali mengunjungi aku di sana. Terima kasih, Tuan Suying. Terima kasih, Magyu, kata Bai Yuanzi. Dia cukup senang dengan undangan itu. Dengan tingkat peringkat legenda dan beberapa puluh peringkat Silver Moon, Dung Bu Clan saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang kuat.
Di antara mereka, Bayuansi tidak dianggap sebagai bakat luar biasa yang bersinar di antara kekuatan ini. Status istimewa semata-mata karena fakta bahwa ia mengenal Su Ying dari masa muda Su Ying. Demikian juga Bayuansi mengajar Hingxi, karena itu mencapai ini memberinya status khusus. Setelah berinteraksi sebentar untuk 1 atau 2 kalimat, Su Ying dan Jingqiu melanjutkan berdampingan. Jadi disinilah kamu tumbuh dewasa, Jingqiu dengan penasaran memandang sesekalinya. Menghirup udara di sini membuat aku merasa berbeda. Aku merasa seperti di rumah. Su Ying berjalan maju dengan sangat akrab. Oh iya, sudah selesai mengatur array. Ini tugas yang sangat mudah, Jingqiu mengangguk. Seluruh puncak Sunurok Mountain tercakup dalam area array. Dengan 3 susunan besar ini, aku yakin tidak ada iblis yang berani menyerang. Jingqiu menatap Su Ying dengan rasa ingin tahu. Dia merasakan keterikatan dengan perasaan Su Ying untuk tanah ini. Dia melihat sekelilingnya, mempelajari tempat ini di mana cintanya tumbuh. Oke, Xin pindah. Makan malam itu sangat megah, karena Su Ying dan Jingqiu akan pergi keesokan harinya. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan, kata Su Ying setelah makan malam. Mendengar kata-katanya, seluruh Dongpo Clan dan Yu Clan terdiam. Lagi pula seorang Santo Transcendent sedang berbicara kepada mereka. Aku senang kalian semua bisa pulang dari dunia infernal. Meskipun mungkin relatif lebih aman di sana, tinggal di sini tidak baik untuk manusia. Tidak banyak yang bisa dilakukan di dunia infernal. Kita yang transcendent dapat hidup di sana dan mengajar tujuan kita sendiri. Namun bagi manusia, dunia infernal benar-benar hanya sebuah penjara. Su Ying tertawa. Sekarang kita kembali ke dunia fana. Saatnya bagi kalian semua untuk melenturkan beberapa otot kamu. Pada saat itu semua orang tertawa. Itu benar. Baik klan Dongpo dan klan Yu adalah klan dengan transcendent. Seberapa pentingkah mereka di dunia fana? Di ibu kota Xia, manusia dari klan ini tidak bisa melakukan apapun selain menahan diri. Dunia infernal memiliki begitu banyak peringkat legenda, dan seluruh tempat menampung lebih dari setengah transcendent Xia Clan. Untuk manusia biasa, hidup di dunia infernal seperti hidup seperti serangga padi. Ada sangat sedikit outland hiburan untuk manusia. Hari-hari akan sangat membosankan. Dengan tingkah di sana berarti menyia-nyiakan hidup mereka. Meskipun bahayanya lebih besar di dunia fana, tetapi tidak apa-apa. Selama tahun terakhir ini, pertempuran antara klan Xia kita dan iblis telah mencapai puncaknya. Saat ini, iblis-iblis telah mempelajari pelajaran mereka dan bersembunyi di celah-celah dan celah-celah dunia. Bahkan setelah mencari untuk jangka waktu yang lama, demigod Xia Clan kami tidak dapat menemukan iblis tunggal. Akibatnya mereka memutuskan untuk mengirimkan transcendent kembali untuk membantu mereka mencari iblis. Su Ying tertawa keras. Mereka sangat pandai bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa pertempuran antara klan Xia kita dan iblis telah berubah dari serangan frontal menjadi konflik mencari dan menemukannya. Semakin mereka bersembunyi, semakin sedikit ancaman bagi manusia. Dengan demikian, ini adalah periode waktu terbaik bagi semua orang untuk kembali. Ada beberapa tempat yang sangat aman. Salah satu surga yang aman adalah kastil Sunurok aku. Aku berani mengatakan bahwa iblis itu tidak akan berani menyerang di sini. Mungkin beberapa iblis puncak mungkin dapat menerobos array, tetapi mereka masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menerobos array. Selama periode waktu ini, kamu dapat mengirim pesan untuk bantuan. Dalam waktu 1 napas, aku ada demigod manusia bergegas untuk membantu kamu. Su Ying tertawa. Jadi kalian semua bisa tenang. Aku sudah membaca banyak buku tentang sejarah Xia Clan kami, dan aku berani mengatakan bahwa iblis ini sangat licik, bijaksana, dan egois. Mereka tidak akan berani bertaruh dengan hidup mereka. Kemungkinan lokasi ini menghadapi serangan dari iblis demigod lebih kecil daripada peluang untuk sepotong emas jatuh dari langit. Tempat aman lainnya adalah Akademi Angin Abadi. Ini adalah lokasi Knight of Eternal Wind, Hingxi. Karena kamu adalah kamu dan temanmu adalah bagian dari Akademi Angin Abadi. Kamu diizinkan masuk ke akademi. Tetapi tempat berlindung paling penting bagi kalian adalah provinsi.
Bahkan ketika iblis pertama kali memulai invasi mereka, tidak ada dari mereka yang berani menyerang ke provinsi lanjut Suying. Setiap satu dari 19 provinsi klan Xia memiliki pertahanan mereka diperkuat selama beberapa generasi. Setiap provinsi sekarang memiliki banyak set array yang melindunginya. Bahkan ada area yang lebih kuat yang melindungi provinsi daripada di sini di Kastil Senurok aku. Saat iblis demigod menyerang tempat-tempat itu, area akan dipicu dan iblis demigod tidak akan bisa melarikan diri. Adapun iblis yang lebih lemah, mereka pasti akan mati ketika menghadapi area. 3 tempat ini sangat aman. Area tertanam. Area berikutnya adalah negara. Area mereka relatif tangguh. Juga kamu selalu dapat melakukan perjalanan ke negara itu jika kamu mau. Hanya iblis yang paling kuat yang akan berani mengabaikan kekuatan area itu, kata Suying. Bahkan sekarang setelah aku menjelaskan kepada kamu semua tentang tempat-tempat yang aman, aku berharap bahwa di masa depan kegiatan klan Dungbu aku dan klan Yunshi kamu akan tergantung pada keputusan kamu sendiri. Iya nih. Terima kasih Tuan Dungbu. Anggota Yunshi clan segera menyatakan terima kasih mereka. Mereka semua sangat senang dan senang melihat Jingqiu clan mereka semakin dekat dengan Suying. Di mata mereka, Jingqiu adalah penyihir wanita transcendent yang sangat cantik, dan Suying adalah seorang yang telah menjadi santo transcendent. Setelah berkultivasi hanya dalam waktu singkat dengan harapan menjadi demigod, tentu saja mereka mendukung hubungan mereka. Saudaraku, aku bosan di rumah. Aku akan pergi dengan Yan Er dan sisinya kembali ke Infernal Wind Academy, kata adik laki-laki Suying, Hingxi. Baiklah, Suying tidak berusaha menghentikannya. Meskipun Hingxi mungkin tampak muda, pada kenyataannya dia mencapai usia 50 tahun. Tentu saja, membandingkan usianya saat ini dengan umurnya 200 tahun, ia masih relatif muda. Pertempuran dengan iblis mungkin berlangsung lebih dari 1000 tahun. Suying pasti tidak ingin melihat adik laki-lakinya itu seperti serangga pada seumur hidupnya. Klan Dungbo dan klan Suying, yang keduanya merupakan klan di puncak, sekali lagi menerima kekuatan dan otoritas regional mereka setelah kembali dari dunia infernal. Semuanya kembali normal di dunia klan Xia. Tentu saja ini dikaitkan dengan fakta bahwa akan selalu ada manusia transcendent mengejar dan membunuh iblis. Demigod manusia ditempatkan di berbagai wilayah di dunia. Pengaturan ini memungkinkan mereka untuk selalu waspada dan memiliki kemampuan untuk bergegas, membantu siapa saja di wilayah mereka. Justru karena tekanan transcendent yang sangat besar ini, hampir 10.000 iblis yang tersisa telah memutuskan untuk bersembunyi. Semakin dalam iblis bersembunyi, semakin tidak aktif mereka. Bersembunyi seperti ini adalah pilihan teraman mereka. Bagaimanapun, iblis yang berani mengambil resiko pasti akan dibunuh oleh manusia. Mari berpisah dengan kami di sini. Lanjutkan. Itu fajar hari kedua. Di udara di atas Senurok Mountain, Suying dan Jingqiu saling tersenyum. Dua transcendent yang berpergian sesama untuk mengejar jejak iblis akan selalu mencolok dan tidak efisien. Bagaimanapun, Istana Infernal sudah melarang situasi seperti itu. Murid Yunshi, kamu harus menjaga diri sendiri, kata Jingqiu. Kamu juga, jawab Suying. Segera, keduanya pergi dengan cara yang berbeda. Jingqiu berubah menjadi sungai dan terbang menuju bagian selatan wilayah itu. Adapun Suying, ia terbang menuju ujung barat kota Ritus Air. Oke, kita lanjut. Provinsi-provinsi itu aman, sementara kabupaten dan lokasi penting dari Transcendent juga cukup aman. Karena iblis tahu bahwa Transcendent Clan Xia sedang mencari mereka biasanya menjauh dari tempat-tempat ini. Lalu, lokasi mana yang paling berbahaya? Banyak kota dan desa padat penduduk masih ada di luar kawasan lindung. Setiap iblis acak dapat bertindak seperti yang mereka inginkan di tempat-tempat seperti itu. Mereka yang tinggal di kota-kota dan desa-desa ini dapat mengancam kehidupan iblis. Lagi pula, seluruh dunia klan Xia selalu besar. Itu sangat besar sehingga jumlah pusat populasi dalam kabupaten klan fundamental tidak semua bisa dilindungi oleh Arai. Mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup
untuk itu. Xiu, seberapa cepat kecepatan Suying dengan kemampuannya saat ini? Dengan bentuk embrionik dari penindikan ekstrim, manipulasinya dengan energi dunia menyapu tubuh dagingnya. Kecepatannya begitu mengerikan sehingga bila dibandingkan dengan Transcendent baru, itu jauh dari tiga mereka. Berpergian dari kastil Senurok ke kota Ritus Air bahkan tidak ada meluangkan waktu untuk bernapas sekali sebelum Suying mencapai tujuannya. Setelah bertahun-tahun kota Ritus Air masih tetap aman, pikir Suying saat dia berjalan di sekitar kota. Jubah awan api air di tubuhnya berubah menjadi jubah hitam biasa. Demikian juga Suying mengubah fitur luarnya, membentuk kembali wajahnya menjadi seperti orang lain tanpa ragu. Iblis yang dia kejar akan selalu mengenalinya. Jika mereka telah mempelajari tentang transenden manusia secara alami, ia harus menyembunyikan dirinya. Meminjam kekuatan dari energi dunia. Ia memperluas kekuatan jiwanya untuk menyebar di area berdiameter 50 km. Di dalam area ini, energi Suying meliputi seluruh kota Ritus Air. Dia mampu mengamati jutaan orang yang sangat besar tinggal di daerah ini. Tidak ada yang luput dari pengawasannya. Dari pertikaian jalan kecil tidak akan berdarah dalam kegelapan. Aksi fisik dekat dan pribadi. Bahkan mereka rajin berkultivasi. Tidak ada yang bisa lepas dari tatapannya. Kekuatan jiwa Suying begitu besar sehingga bisa dengan mudah menyelesaikan konflik. Bos, beri aku sesuatu untuk dimakan. Suying dengan santai menemukan sebuah restoran, mengambil sudut untuk duduk dan memesan sarapan. Dia makan perlahan. Pada saat yang sama dia mencari iblis-iblis itu. Pada kenyataannya misinya cukup santai. Siapapun yang mencari iblis hanya perlu melakukan perjalanan ke lokasi yang berbeda, makan dan minum. Mereka juga dapat menikmati hiburan dunia fana. Selama mereka sering meminjam kekuatan energi dunia untuk mengamati daerah sekitarnya, mereka sudah akan dianggap rajin melakukan misi mereka. Transcendent yang mencari iblis tidak memiliki kendali atas kemana harus mencari. Iblis tidak bersembunyi mereka dengan sangat baik. Sama seperti Transcendent yang dapat mengubah tubuhnya mereka menjadi aliran air atau menjadi bola. Demigod jurang ini juga dapat mengubah diri mereka sendiri. Demon Abyss dapat dengan mudah merekonstruksi tubuhnya menjadi sosok manusia. Selanjutnya, karena iblis-iblis ini telah matang dalam abyss kegelapan, mereka memiliki metode untuk menyembunyikan aura mereka dari sendiri juga. Karena iblis-iblis ini dapat mengubah penampilan luar mereka dan benar-benar menyembunyikan aura mereka, hampir tidak mungkin bagi seorang Transcendent untuk menemukan kekurangan dalam penyamaran mereka hanya dengan melihat. Jika penampakan iblis dapat dilihat hanya dengan melihat, manusia setengah dewa pasti sudah dapat menemukannya. Dengan meminjam energi dunia, para demigod dapat mengamati area yang bahkan lebih besar. Satu penyebaran energi demigod dapat mencakup area lebih dari 500 km dalam radius. Dengan liputan seperti ini, mereka dapat sepenuhnya menutupi dunia Cleansea dengan kekuatan jiwa mereka. Namun karena iblis-iblis ini telah menyembunyikan diri dengan sangat baik, terlihat seperti manusia biasa dengan mengubah fitur mereka dan menyembunyikan aura mereka, para demigod tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Namun, iblis tidak bisa bersembunyi dan menyembunyikan aura mereka jika mereka menggunakan kekuatan iblis mereka dengan cara apapun. Jika mereka bergantung atau menelan jiwa manusia, kekuatan iblis dalam tubuh mereka akan muncul dengan sendirinya. Aura itu tidak akan bisa tetap tersembunyi. Pada saat itu, mereka pasti akan ditemukan. Karena itu, semua yang perlu dilakukan Suying dan Transcendent lainnya hanyalah terus mengamati area dengan energi dunia dan menunggu iblis bertindak. Saat mereka menemukan aura iblis, mereka akan bisa mengejarnya. Meminjam energi dunia untuk mengamati area yang luas adalah metode yang paling tidak mencolok. Dengan energi dunia meresap ke dunia, dan selama Transcendent tidak secara sengaja mengoperasikan energi dunia, tetapi sebaliknya hanya menggunakan energi dunia untuk mengamati keempat sudut area tersebut, tidak ada iblis yang tidak akan menemukannya. Aku akan terus melakukan ini selama setengah tahun. Siapa tahu apakah aku akan menangkap iblis atau tidak. Suying berpikir sendiri.
Hari-hari mengejar iblis berlalu dengan santai. Setiap hari Suying akan makan dan minum seolah-olah dia adalah seorang pangeran kaya yang bermalas-malasan. Dia akan menghabiskan lebih dari setengah hari duduk di sekitar restoran, sering mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita di perusahaan itu. Suying menghabiskan 1 bulan penuh di kota Ritus Air tanpa terjadi apa-apa. Karena itu ia memutuskan untuk meninggalkan kota Ritus Air. Dia kemudian untuk ke berbagai desa di daerah sekitarnya. Ini aneh, sangat aneh. Bahkan tidak ada jejak yang ditemukan. Suying diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga bertukar pesan melakukan gelang komunikasi dengan sesama Transcendent. Kakak Dumbo, aku juga tidak bisa menemukan jejak mereka. Aku sudah bertanya kepada Dragon Mountain Manor. Bulan lalu, iblis-iblis itu masih sesekali memakan jiwa-jiwa penduduk desa. Namun sekarang, seluruh wilayah kami sangat sepi. Aku belum pernah mendengar ada desa yang mengalami roh-roh jahat yang memakan jiwa penduduk desa dalam operasi skala besar. Dan aku belum menemukan penghilangan skala besar. Brother Suying, aku merasakan bahwa roh-roh jahat itu baru-baru ini mengetahui operasi kami, yang menyebabkan mereka semua bersembunyi di beberapa penjuru dunia. Setelah bertukar pesan dengan lainnya, Suying menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan menemukan jejak iblis. Jadi bagaimana jika mereka menyembunyikan diri? Aku percaya bahwa cepat atau lambat mereka tidak akan dapat mengendalikan keinginan mereka lagi. Suying telah membaca semua buku tentang sejarah demigod Xia Clan. Secara alami, ia mengerti bahwa anjing tidak bisa tidak makan apa-apa. Bagaimana mungkin bagi iblis untuk melihat manusia yang tidak terhitung jumlahnya berjalan di sekitarnya, namun mengendalikan diri dari tidak menelan jiwa mereka? Mungkin saja bagi mereka untuk mengendalikan diri selama 3 hingga 5 bulan, tetapi mengendalikan nafsu makan selama beberapa tahun adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Mereka pasti akan menjadi gila setelah jangka waktu tertentu. Karena istana infernal telah mewariskan Ron Orda, Transcendent hanya bisa dengan sabar mencari jejak iblis-iblis ini. Scene berpindah ke Kabupaten Sungai Azure. Suying saat ini berjalan di dalam konti. Suasana hatinya relatif baik. Lokasi ini adalah tempat ia pertama kali bertemu Jing Hyu. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu, pikir Suying ketika dia secara acak melihat restoran dan langsung pergi ke lantai 2. Dia menemukan tempat di dekat jendela sebelum memesan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Dalam upaya untuk perlahan-lahan membuang waktu, dengan meminjam energi dunia, ia mampu menyebarkan jiwanya ke seluruh area yang radiusnya 50 km di sekitarnya. Akhir-akhir ini, dia mulai memecah konsentrasinya antara mengawasi area yang kekuatan jiwanya tertutup dan merenungkan teknik tombaknya. Mencari iblis. Selama dia membagi bagian konsentrasinya ke masalah itu baik-baik saja. Suying cukup menikmati jenis misi ini di mana ia melakukan perjalanan karena berbagai daerah dan membagi konsentrasinya antara mencari dan merenungkan teknik tombaknya. Dengan cara ini, hatinya menjadi lebih tenang, memungkinkan teknik tombaknya berbagi koneksi dengan alam. Dia merasakan bahwa jika dia melanjutkan jalan ini, menyelidikinya sendiri terhadap teknik tombak akan membantunya menemukan misteri mendalam yang akan mengatasi kelemahan yang melekat pada dirinya. Pada sore hari ketika Suying tiba-tiba mengerutkan kening dan berpikir, dia datang ke sini. Nona Yuyu, Master Clan kami tiba beberapa waktu yang lalu dan sedang menunggumu di lantai 3. Di luar restoran, kereta yang mewah berhenti. Seorang wanita cantik setengah baya berpakaian mewah keluar dari sana. 2 ksatria meteor menjabat sebagai pengawal. Saat ini seorang pria tua di pintu masuk restoran menyambutnya. Nyonya Yuyu, tolong pimpin, jawab wanita parubaya yang agung dan cantik itu dengan jujur. Lelaki tua itu tidak berani menunda. Lady Yuyu, ini adalah karakter yang cukup besar dalam lingkaran sosial kelas atas di Azure River County. Bahkan ada desas-desus tentang dia menjadi cinta pertama seorang Transcendent, Dumbo Suying yang legendaris. Beberapa orang bahkan mengatakan dia adalah saudara perempuan Suying. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal fakta bahwa dia telah menghabiskan masa remajanya hidup bersama dengan Dumbo Suying di istananya. Deng, deng, deng. Mengikuti pria tua itu, wanita parubaya yang cantik ini dengan 2 pengawal meteor memanjat tangga kayu dan naik ke lantai 2 lalu ketiga. Di sudut
Dekat jendela-jendela di lantai 2 restoran tempat Suying duduk, dia menatap bagian belakang wanita parubaya yang cantik itu dengan berjalan ke lantai 3. Kamu, Yu, pikir Suying. Perasaannya saat ini menjadi kompleks. Jalan lanjut. Bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang remaja lugu yang memanggil Big Brother Suying. Dia bahkan seseorang yang membuatnya marah luar biasa di masa lalu. Namun sekarang, dia telah menjadi wanita parubaya. Meskipun pesona bawaannya masih tetap ada padanya, dan fitur wajahnya cukup indah, dia bisa dengan jelas melihat keriput di matanya dan kulitnya yang longgar. Yuyu bahkan tampak jauh lebih tua dari ibu Suying Moyang Yu. Benar, Yuyu sudah berusia 50 tahun. Saat ini dia masih penyihir peringkat surga dan bahkan tidak bisa melangkah ke ranah star. Berdasarkan umur yang diharapkan, dia paling tidak berumur 80 atau 90 tahun. Sudah dianggap cukup baik baginya untuk mempertahankan fitur wajahnya seperti yang dia miliki. Oke, jangan ceritanya makin seru. Suying bertemu lagi dengan Yuyu. Oke, kita tunggu ceritanya di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.